Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ada orang yang selalu menang dalam hidup? Apakah mereka lebih pintar, lebih kuat, atau mereka tahu sesuatu yang Anda tidak tahu? Jawabannya ada hukum-hukum yang tidak pernah diajarkan, tapi diam-diam digunakan oleh para raja, diktator, hingga pemimpin dunia. Tapi hati-hati, aturan ini bukan hanya tentang kekuasaan. Jika salah langkah, maka itu bisa menghancurkan Anda. Mau tahu rahasianya? Tonton video ini sampai selesai. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Selamat datang di Si Karyawan Pintar. Hari ini, kita akan membahas buku legendaris karya Robert Greene, The 48 Laws of Power. Buku ini adalah panduan untuk bertahan, menang, dan bahkan menguasai permainan hidup di dunia yang penuh intrik. Dipenuhi strategi-strategi cerdas dan kisah nyata dari para pemimpin dunia, ini adalah buku yang bisa mengubah cara Anda melihat kekuasaan. Apakah Anda siap untuk mempelajari rahasia para pemimpin terbesar dalam sejarah? Chapter 1, Jangan pernah bersinar lebih terang dari bos. Di Istana Louis ke-14, atau lebih dikenal sebagai Raja Matahari, seorang pejabat bernama Nicholas Fouquet mencoba mengesankan rajanya. Ia mengadakan pesta termegah yang pernah ada. Taman diterangi ribuan lentera, makanan terbaik disajikan, dan musik yang memukau mengiringi malam itu. Fouquet yakin, pesta ini akan membuat Raja Louis kagum. Namun apa yang terjadi? Alih-alih kagum, sang raja merasa terancam. Fouquet dianggap terlalu ambisius, terlalu terang bersinar. Keesokan harinya, Fouquet dipenjara seumur hidup. Ini adalah hukum pertama dari The 48 Laws of Power, jangan pernah bersinar lebih terang dari bos. Dalam dunia kekuasaan, penting untuk tidak membuat orang yang lebih berkuasa merasa kalah. Terkadang, tampil rendah hati adalah cara terbaik untuk bertahan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terlalu menonjol bisa menjadi bumerang. Kadang, Anda perlu mundur selangkah untuk melangkah lebih jauh ke depan. Ingat, rendah hati bukan berarti lemah, tapi sebuah strategi untuk menang. Chapter 2, Misteri adalah kekuatan. Napoleon Bonaparte, seorang jenderal besar di abad ke-18, dikenal tak terkalahkan. Bukan hanya karena strategi militernya, tetapi karena Napoleon memiliki keahlian unik yang membuatnya selalu menang. Ia menggunakan hukum ke-17 dari The 48 Laws of Power, yaitu, jaga orang selalu bertebak-tebak. Bayangkan ini. Pasukan musuh mempersiapkan pertahanan di timur, tapi tiba-tiba Napoleon muncul di barat, dan melancarkan serangan mendadak. Ketidakpastian adalah senjata terbaiknya. Hukum ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, jangan pernah mengungkapkan semua rencana Anda. Ketika orang tidak tahu langkah Anda berikutnya, mereka akan selalu waspada, bahkan takut. Kisah Napoleon mengingatkan kita bahwa teka-teki bisa lebih kuat daripada pedang. Dalam dunia yang penuh persaingan, menjaga rahasia langkah Anda adalah strategi bertahan hidup. Jadi, apakah Anda selalu mengungkapkan semua kartu Anda? Atau Anda menyimpan rahasia kecil yang membuat Anda selangkah lebih unggul dari kompetitor? Ingatlah, kekuatan bukan hanya tentang aksi, tapi juga tentang kontrol terhadap informasi. Chapter 3, Kekuasaan bukan tentang kekerasan, tapi kendali. Di tahun 1920-an, Al Capone menjadi bos mafia paling terkenal di Amerika. Tapi kekuasaannya tidak hanya berasal dari kekerasan. Ia menguasai hukum ke-11 dari The 48 Law of Power, yaitu, pelajari bagaimana membuat orang bergantung pada Anda. Capone tidak hanya memimpin gengnya, tetapi juga mengendalikan polisi, hakim, bahkan politisi. Bagaimana ia melakukannya? Dengan membuat dirinya tak tergantikan. Setiap orang di lingkungannya membutuhkan sesuatu darinya. Ia memastikan bahwa tanpa dirinya, sistem tidak akan berjalan. Hasilnya, orang-orang tidak hanya takut padanya, tetapi juga bergantung padanya. Hukum ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari kekerasan, tapi dari menciptakan hubungan di mana orang-orang tidak bisa hidup tanpa Anda. Jadi, pikirkan, apa peran Anda dalam lingkungan Anda? Apakah Anda sekadar pengikut, atau Anda adalah seseorang yang keberadaannya sangat berarti? Kekuasaan sejati adalah tentang menjadi pusat dari semua pergerakan, tanpa harus menggunakan kekerasan. Chapter 4, Ketika kekuasaan menjadi pedang bermata dua. Kekuatan memang mengagumkan tapi juga berbahaya. Dalam hukum ke-15 dari The 48 Law of Power,
kita belajar satu prinsip yang terdengar brutal, yaitu, hancurkan musuh sepenuhnya. Mari kita lihat kisah Xiang Yu, seorang panglima perang dari Tiongkok kuno. Setelah memenangkan perang besar, ia memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni musuhnya. Tapi apa yang terjadi? Musuh itu kembali, mengkhianatinya, dan akhirnya menghancurkan seluruh kerajaannya. Greene mengingatkan kita, dalam permainan kekuasaan, belas kasihan yang salah tempat bisa menjadi kelemahan. Jika Anda memberi musuh kesempatan kedua, maka Anda mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi. Namun, ini bukan berarti kekuasaan harus selalu keras. Pedang bermata dua ini perlu digunakan dengan bijak. Hancurkan musuh Anda, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan memastikan mereka tidak lagi memiliki cara untuk menyerang Anda. Jadi, apakah Anda siap untuk menghadapi sisi gelap kekuasaan ini? Ingatlah, kekuasaan tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang memahami kapan harus bersikap tegas dan kapan harus mundur. Chapter 5, Kesimpulan. Kekuasaan bukan hanya tentang menaklukkan orang lain, tapi juga tentang menguasai diri sendiri. Lihatlah sejarah. Mereka yang menggunakan kekuasaan tanpa kendali seringkali berakhir tragis. Nicolas Fouquet, misalnya, dipenjara karena melanggar hukum pertama, dan Xiang Yu kehilangan segalanya karena belas kasihan yang salah waktu. Sebaliknya, Napoleon Bonaparte, dengan strateginya yang penuh teka-teki, menjadi simbol keberanian dan kecerdikan. Robert Greene mengingatkan kita bahwa kekuasaan adalah pedang bermata dua. Dalam tangan yang tepat, pedang ini bisa membangun, menciptakan, dan menginspirasi. Tapi di tangan yang salah, pedang ini bisa menghancurkan, bahkan pemegangnya sendiri. Jadi, bagaimana Anda akan menggunakan kekuasaan Anda? Apakah untuk membangun sesuatu yang bertahan lebih lama dari Anda? Atau, Anda akan terjebak dalam permainan yang akhirnya menghancurkan diri Anda sendiri? Ingat, kekuasaan sejati adalah tentang keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan. Pilihlah dengan bijak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Jika video ini memberikan wawasan baru bagi Anda, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, share dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap cerdas.